Lah terus buktikan Bang bahwa Allah Abang itu ada, ya, bahkan sebelum bumi ada. Buktikan berdasarkan data otentik, jangan opini. Bapak mengutip kisah dalam Tanakh, ya, tapi Bapak tidak mau menjawab. Yod He Vav He apakah sama dengan Allah yang Bapak sembah? Itu saja, simpel pertanyaan saya, yes or no. Kenapa Baginda tidak pernah mengutip Yod He Vav He? Ya, Oke, Yod He Vav He sama dengan Allah ya, sama ya? Itu sama. Oke, sama. Abang mau bersyahadat dengan kata Yod He Vav He? Ya, pertanyaannya begini Bang. Bagaimana menurut pandangan Bapak terkait dengan ketuhanan Yesus? Apakah Yesus itu benar-benar Tuhan atau hanya utusan? Begitu Pak. Terima kasih. Ya, dua-duanya benar Bang. Dia utusan, dia juga Tuhan. Nah, makna utusan apa? Dia diutus Bapa. Sebagai firmannya Bapa, dia diutus untuk inkarnasi. Itu Yohanes pasal 6 ayat 38. Dia turun dari surga. Yohanes 8 ayat 42. Dia keluar dari Allah. Itu makna utusan. Bukan seperti kita yang diutus manusia. Nah itu. Ini Bapa mengutus firmannya. Itulah Logos. Itu Yohanes 1 ayat 14. Firman menjadi manusia. Nah, kalau dia Tuhan, betul Tuhan, keilahiannya adalah Allah, firman Allah yang adalah Allah. Itulah Yohanes 1 ayat 1. Nah, itu. Dalam Lukas pasal 2 ayat 11, dia Tuhan. Yohanes 13 ayat 13, dia Tuhan. Nah, itu. Jadi Yesus itu Tuhan dan Allah. Oh ya, sudah Pak ya. Boleh, oke. Terima kasih banyak jawabannya Bang. Ya. Berarti sama. Ya, kalau memang Abang tadi menarasikan bahwa dia adalah Tuhan dan juga dia juga adalah utusan, berarti Tuhannya orang-orang Kristen berarti dua. Karena kenapa? Ya, di sini kita melihat bahwa ada pengutus, ada utusan. Ya, ada pengutus, ada utusan, ada pengutus, ada utusan. Jadi di sini, kalau berbicara tentang persoalan konsep ketuhanan itu, Mbak, yang perlu saya pahami itu adalah bahwa Tuhan itu tidak mestinya dua, tidak mestinya tiga atau satu, tapi dia itu adalah satu. Ya, jadi kalau memang Tuhan itu adalah dua, tiga, dan empat, bahkan seterusnya banyak, maka otomatis yang perlu digarisbawahi, maka kita semua adalah akan binasa. Semua kita akan hancur. Ya, kenapa saya katakan begitu, Bang? Ketika Tuhan itu ada di langit, ada di bumi, dua, maka semuanya akan hancur. Saya logika sederhananya begini. Ketika dalam konsep kebangsaan itu adalah ada dua pemimpin, maka akan kacau. Nah, sama juga seperti sebaliknya begitu. Karena memang ya di dalam Matius 25 ya bahwa Tuhan Yesus itu adalah dia bersyukur ya atas Tuhan langit dan bumi. Ya, itu menyatakan bahwa juga di dalam Yohanes 17:3 juga menyatakan bahwa dia adalah benar-benar utusan ya sebagai nabi, sebagai rasul yang diutus oleh Sang Firman ya untuk orang-orang Bani Israel. Nah, jadi di sini sebenarnya Tuhan itu adalah tidak mestinya dua tetapi satu. Ya, perlu di dalam Bible juga menyatakan demikian, bahwa di dalam Bible itu dalam Markus 12:29 itu menyatakan hukum yang paling utama itu, dengarlah hai orang-orang Israel, Tuhan Allah kita itu adalah Tuhan Esa, artinya satu. Di dalam Ulangan nomor 4 juga menyatakan dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu adalah satu. Artinya apa? Tuhan itu adalah tidak banyak, tidak tiga, tidak empat, tapi adalah tetap satu. Kira begitu, Bang.
Oke, saya boleh jawab? Boleh, boleh, boleh. Oke. Tuhan satu, Tuhan Esa dalam keyakinan kami adalah Esa Tritunggal, bukan Esa Tauhid. Oke? Paham? Ya? Iblis pun paham mengenai Esa ini, ya. Tetapi kita berbeda. Nah, ini saya jelaskan ini. Ini Tuhan satu kok. Ini lihat. 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ini Allah yang Esa Tritunggal itu. Nah, ini kan beda konsep. Kami percaya Tritunggal, Bapak tidak percaya. Tapi konsep 3 tetapi satu itu ada. Bapak aja 3 tapi satu. Ada tubuh, jiwa, dan roh, tapi Bapak satu kan? Terlihat satu. Satu di sini dalam 3 penyataan bukan terpisah. Ya, tidak dibatasi ruang dan waktu. Ketika ada di surga, bukan berarti kosong di bumi. Dia itu ada di mana-mana yang dia mau. Dia bisa ada di mana-mana. Itu. Allah itu tidak bisa dibatasi dengan pikiran kita, dengan tubuh kita melihat, merasa, dan lain sebagainya. Kalau Allah itu terbatas untuk di mana-mana, berarti bukan Allah. Seperti itu. Allah tidak dibatasi dengan hukumnya, Allah tidak dibatasi dengan dosa. Tidak ada yang bisa membatasi dia. Tetapi kenapa Allah tidak bisa kita temui langsung? Nah, kita tidak bisa karena kita berdosa. Tapi dunia ini miliknya dia. Seperti itu. Jadi Bapak salah besar ya kalau membawa konsep tauhid ke iman Kristen. Ya. Allah kami Tritunggal. Itu. Dan Bapak harus paham, harus bisa memilah, apalagi bicara Yesus. Ya. Nah, saya kasih analogi. Bapak punya pikiran. Pikiran Bapak itu bisa Bapak utus untuk menjadi perkataan, untuk menjadi tulisan. Apakah perkataan Bapak itu bukan Bapak? Nah, itu pertanyaannya. Perkataan Bapak adalah Bapak juga. Begitu juga firman Allah yang adalah Yesus keilahian, ya adalah Allah juga. Nah, Tritunggal itu adalah Allah punya firman, punya roh. Itu tetapi Esa. Betul orang Yahudi bilang, Shema Yisrael, Yahweh Elohinu, Yahweh Ehad. Ehad itu bahasa Ibrani. Bahasa Arabnya Ahad. Satu. Tapi dalam Allah yang satu itu ada kejamakan. Alkitab sudah jelaskan, bahkan dari kitab Kejadian. Berfirmanlah Allah. Lalu roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, menunjukkan eksistensi dalam penciptaan. Itu Tritunggal. Jadi Tritunggal itu Allah yang Esa satu, tapi bukan Esanya Tauhid, tapi Esa Tritunggal. Sama seperti manusia yang diciptakan serupa segambar dengan dia, imago Dei. Makanya manusia adalah gambaran Tritunggal yang paling mendekati. Itu dia. Itu Pak, bedanya. Sudah ya Bang? Oke, Ya. sudah? Sudah. Oke Bang, terima kasih. Saya suka diskusi dengan Abang ini, ya artinya saling memahami, saling beradab, satu orang berbicara, satu orang berbicara. Oke Bang, saya tanggapi Bang ya. Oke. Tadi Abang membangun sebuah narasi, ya, yang dimana Abang menyatakan bahwa orang-orang Kristen itu adalah memahami konsep Tritunggal itu adalah satu. Ada Bapa, Roh Kudus, ada Anak, ya. Tapi tetap dalam satu pribadi, ya. Artinya tetap satu. Begini Bang. Ya. Saya menganalogi seperti ini Bang ya. Ya. Jadi di sini sebenarnya kita berbicara, di sini sebenarnya kita tidak usah berbicara di luar daripada tema ketuhanan Yesus. Ya, artinya kita fokus pada ketuhanan Yesus saja. Jadi begini Bang, pada hakikatnya sebelum manusia ini ada di bumi, ya, pada hakikatnya sebelum manusia ini ada di bumi, ya, tentu dia adalah berada di dalam alam roh, ya, berada di dalam alam roh. Itu pun kita tidak tahu, bahkan kita itu adalah tidak dicernai oleh akal manusia ataupun pandangan manusia ataupun dilihat oleh pandangan manusia, ya.
Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengenal yang namanya Tuhan, yang namanya bumi, yang namanya manusia ataupun dunia yang kita di sini ada, sehingga Allah itu adalah menciptakan manusia itu adalah melalui rohnya, ya, dalam arti pada hakikatnya adalah, ya, kita diciptakan, ditiupkan oleh Allah, diciptakan roh untuk kita sehingga kita bisa hidup, sehingga kita bisa mengenal dunia, sehingga kita bisa bergerak, sehingga kita bisa beraktivitas. Nah, itu adalah pada hakikatnya adalah Allah sudah menciptakan roh, ya. Tetapi sisi lain bahwa konsep yang dibangun, ya, oleh orang-orang Kristen ataupun oleh orang bapak-bapak gereja yang menyatakan bahwa konsep Tritunggal itu adalah tetap satu, ya. Tetapi perlu kita ketahui, Bang, ya, yang namanya Tuhan, ya, yang namanya Tuhan itu adalah tidak perlu dibagi, ya, tidak perlu dibagi bahwa dia adalah Bapa, bahwa dia adalah Roh, bahwa dia adalah Anak, ya, karena memang pada hakikatnya adalah dia tetap satu. Artinya Tuhan itu adalah tidak bisa dijangkau oleh akal sehat kita, tidak bisa dijangkau oleh mata kita, tidak bisa dilihat oleh kita, karena Tuhan itu adalah bukan gelar. Tuhan itu adalah sifat. Yang dikatakan sifat itu adalah sesuatu yang kita membuktikan bahwa dia bisa dibuktikan oleh sifatnya sendiri, bahwa Tuhan itu adalah tidak mestinya dia ada di bumi, tidak mestinya dia, ya, ada di mana-mana, tidak mestinya dia berubah manusia, ya, tidak mestinya dia berubah dari manusia, tidak berarti dia adalah berubah seperti binatang dan lain sebagainya, tidak, Bang. Tetapi Tuhan itu adalah tetap bersemayam di dalam arsy, di atas arsy. Dia adalah tidak bisa melihat bentuk dan wujudnya. Sebagaimana juga yang dituliskan di dalam Yeremia 10 nomor 6 kalau tidak salah itu, Bang, ya. Nanti dikoreksi ya, Bang. Situ. Aku tidak akan serupa dengan kamu ya Tuhan. Ya. Tuhan itu tidak serupa dengan siapa-siapa. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita kembali kepada persoalan ketuhanan Yesus, bahwa jelas, ya, dia juga menyatakan itu juga tadi, seperti di dalam Yohanes 17:3 juga menyatakan itu adalah, artinya dia memperkenalkan dirinya, dia memperkenalkan kepada umatnya, kepada pengikutnya, bahwa satu-satunya kita adalah menyembah menyembah Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus itu adalah sebagai utusan. Artinya apa? Ayat ini menyatakan bahwa dia itu adalah benar-benar utusan, bahkan dia mengenalkan kepada umat bahwa dia adalah sebagai utusan, ya. Jadi sang firman itu, ya, sang firman itu ataupun halogos itu adalah, ya, makanya Yesus itu adalah perkataan, tapi tidak mestinya dia itu adalah, ya, dijadikan Tuhan. Artinya begini, sang firman itu adalah dia misalnya adalah menciptakan sesuatu. Ketika dikatakan A, maka jadilah A. Sama seperti Yesus, ketika sang firman menyatakan maka jadilah manusia, maka jadilah, ya. Seperti dalam pandangan kami orang Islam adalah kun fayakun, maka jadilah. Artinya apa? Tuhan itu menciptakan sesuatu yang lebih unik daripada manusia yang lain. Artinya yang lebih memiliki kekuatan mukjizat, sehingga untuk orang-orang Bani Israel, untuk orang-orang yang pengikutnya pembangkang, sehingga nanti diutuskan sebagai Nabi Rasul. Itu tadi Yesus menyampaikan suatu kebenaran dari firman Bapa, ya. Makanya jelas, Bang. Ya, itu makanya tadi saya katakan, kalau memang itu adalah bahwa misalnya begini, menerasikan bahwa seperti telur, ada cangkang, ada kuning, ada putih, tetapi dia tetap satu, itu sebenarnya sudah 3 oknum sebenarnya, ya. Sama juga seperti saya, ada tangan, ada kaki, ada mata, ya, ataupun seperti matahari, ada cahaya, ada bulan, itu sebenarnya adalah sudah 3 oknum, sebenarnya sudah ada perbedaan dari Tuhan. Itu adalah perlu tahu. Makanya di dalam, kalau kita kembali kepada konsep historis maupun ideologis dari persoalan tentang ketuhanan Yesus itu adalah bahwa Yesus itu ada dari Abraham. Yesus itu orang mana dulu? Kalau kita bertanya ke Yesus orang mana? Yesus itu adalah orang-orang, ya, orang-orang Yahudi. Yesus itu orang-orang Yahudi. Apa yang disembahkan oleh orang Yahudi itu adalah sama yang disembahkan oleh Yesus. Ya, apa yang dikatakan oleh orang Yahudi, apa juga sama seperti kata-kata oleh Yesus. Karena Yesus itu adalah untuk orang-orang Bani Israel.
Bahkan apa yang diajarkan oleh Abraham sampai kepada Ismail, Ishak, bahkan sampai ke bawahnya itu adalah tetap satu. Karena Abraham itu adalah sebagai bapak monoteisme, ya, yang dimana kita adalah mengimaninya, ya, karena dia adalah mengajarkan apa yang diajarkan oleh Tuhannya, dia diajarkan oleh anaknya, apa yang diajarkan oleh Yesus, bahkan sampai ke bawahnya. Jadi adalah tetap kita mengikuti, karena Abraham itu adalah menyembah satu Tuhan, Esa, ya. Jadi yang perlu saya simpulkan di bawah, dari yang perlu saya simpul sini Bang adalah bahwa Tuhan itu tidak perlu dibagi-bagi, ada Bapa, ada Roh Kudus, ada anak, ya. Tetapi Tuhan itu adalah tetap satu, ya. Bahkan Tuhan itu adalah tidak serupa dengan yang lain. Jadi seperti itu, Bang. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Bang. Wah, lumayan panjang ya. Kasih tepuk tangan dulu ya. Oke, dengar baik-baik ya. Tritunggal yang kami percaya, yang kami imani sebenarnya tidak dibutuhkan ketika tidak ada ciptaan. Kenapa Tritunggal itu terlihat ketika ada interaksi dengan ciptaannya, yang dimana Allah itu mempunyai firman dan punya roh. Itu dia. Dan Tritunggal itu bukan rekayasa orang Kristen, apalagi bapak-bapak gereja. Tritunggal itu adalah Allah itu sendiri yang tercatat dalam Alkitab. Tolong jangan salah paham. Semuanya tercatat dalam Alkitab, bukan dibagi-bagi. Ya memang itu yang tercatat dalam Alkitab. Sama seperti Anda. Apakah kita bermaksud membagi-bagi ketika kita lihat, oh, yang sedang bergerak adalah tubuhnya, yang sedang berinteraksi adalah jiwanya, yang menghasilkan perkataan, yang menghidupkan dia adalah rohnya? Apakah itu dibagi-bagi? Enggak. Anda terlihat 3 dalam 1 ketika Anda berinteraksi dengan orang. Ketika Anda berinteraksi dengan manusia. Nah itu. Jadi Tritunggal tidak terlalu dibutuhkan ketika tidak ada ciptaannya. Tapi karena ada ciptaannya, maka Allah yang satu itu menyatakan diri dengan 3 tadi. Itu. Nah, yang Anda maksud Allah yang tidak terhampiri, yang tidak punya wujud, itu adalah Bapa, sumber segala sumber. Tetapi dia mengutus firman-Nya supaya orang bisa tahu Allah itu seperti apa. Makanya Yesus waktu di bumi memperkenalkan Bapa sebagai sumber, dan sekaligus memperkenalkan dia sebagai utusan Bapa itu, sebagai firman Allah Logos. Ya ini beda pemahaman. Kalau dalam keyakinan Bapa firman itu perkataan, ya silakan, kami juga. Tetapi dalam kekristenan ada 3 jenis perkataan. Ada 3 jenis firman. 1 Logos, sumber perkataan. 2 perkataan. 3 rema, yang dihidupkan dalam hati. Jadi Bapak jangan masukkan perkataan Allah ke dalam Logos, yang adalah pikiran Allah itu sendiri, sumber dari perkataan. Ya itu. Ya. Nah, yang dikatakan Allah, yang dikatakan Tuhan itu bukan kemanusiaan Yesus. Tuhan Allah betul tidak terlihat. Karena bersifat roh. Tuhan adalah roh, kata Alkitab. Yang Tuhan itu adalah keilahiannya, sebagai firman Allah yang berasal dari Bapa, yang diutus untuk inkarnasi. Itu penyembahan para murid pun merujuk kepada keilahiannya. Itu. Jadi Bapak harus bisa memilah mana keilahian Yesus, mana kemanusiaannya. Jangan kemanusiaan dijadikan kealahan, jangan kealahan dijadikan kemanusiaan. Jadi statementnya jadi begini: masa Allah itu manusia, lahir, itu salah. Masa manusia disembah, itu salah. Itu persepsi yang salah. Sudah ada bagiannya, Pak. Makanya Yesus dikatakan duinatur. Ada keilahian, ada kemanusiaan. Nah itu. Ya. Bapak bilang Bapak mengimani Abraham. Masalahnya Bapak mengimani nggak apa yang dilakukannya? Saya tanya ini, jawab tolong. Bapak percaya yang dipersembahkan itu adalah Ishak? Itu yang tercatat dalam kitab Taurat, bahkan dalam kitab Talmud orang Yahudi. Yang dipersembahkan itu fix. Ya, nggak usah pakai Alkitab lah Taurat, pakai budaya orang Yahudi. Yang dipersembahkan itu adalah Ishak 1000%. Nah itu, Bapak jangan singgung-singgung Abraham. Karena Abraham mempersembahkan Ishak sebagai anak perjanjian. Nah itu, silakan dijawab. Bapak percaya nggak anak yang dipersembahkannya Ishak? Oke, sudah Bang?
Ya, silakan. Oke, terima kasih banyak Bang. Jadi begini Bang, ya. Sebenarnya begini Bang, ya tidak perlu dulu kita jauh-jauh Bang dulu ya. Kita bahas dulu tentang ketuhanan Yesus sampai kita selesai dulu. Ya begini Bang, kalau misalnya apa yang menjadikan kalau itu tadi perkataan Abang bahwa menyatakan bahwa itu adalah ya Sang Firman itu adalah memperkenalkan kepada anaknya, ya Sang Firman itu adalah menyatakan bahwa dia itu adalah sebab dia menyampaikan firman-Nya kepada anaknya, ya bahkan anaknya adalah memperkenalkan kepada Allah Bapaknya, ya. Maka yang menjadi pertanyaan saya di sini Bang adalah berarti di sini adalah firman itu berarti Allah, ya berarti firman itu berarti Allah, berarti Tuhan seluruh alam, ya yang dikatakan berarti pengutus, dia adalah sebagai pengutus. Makanya ada pengutus, ada utusan. Berarti di sini dia adalah sebagai Allah yang menciptakan langit dan bumi, ya. Itu Allah yang benar, itu Allah yang benar. Makanya tadi saya menarasikan itu. Makanya Sang Firman itu adalah mengutuskan anaknya, itu adalah bukan sebagai Tuhan. Itu perlu digarisbawahi. Sang Firman itu, sekali lagi saya katakan, Sang Firman itu adalah bukan mengutus anaknya sebagai Tuhan, tapi sebagai utusan, sebagai nabi, sebagai rasul untuk orang-orang Bani Israel, ya. Makanya di sini adalah, makanya Sang Bapa itu, makanya saya katakan Sang Bapa itu adalah satu-satunya Allah yang benar, ya. Sehingga dia adalah, ya, mengutus yang namanya Yesus Kristus sebagai utusan, itu adalah supaya orang-orang supaya orang-orang ataupun pengikutnya ataupun umatnya Yesus itu adalah memperkenalkan kepada, ya, dia memperkenalkan kepada mereka untuk menyampaikan, ya. Sehingga di dalam Alkitab menyatakan begini, ya. Sehingga di dalam Alkitab segala firman yang telah kusampaikan kepadamu, maka telah kusampaikan kepada mereka. Itu bahasa Alkitab. Artinya apa? Sesuatu yang disampaikan oleh Tuhan melalui, baik itu melalui persoalan ketuhanan Yesus, ya, itu adalah baik itu melalui Tuhan Yesus seperti apa yang disembahkan oleh orang-orang Kristen, ya, itu adalah dia memperkenalkan kepada mereka, ya. Jadi di sini adalah konsep ketuhanan Yesus itu adalah sebenarnya masih dalam masih dalam simpang siur, artinya belum kejelasan. Sehingga, ya, makanya saya minta maaf sebelumnya, banyak orang-orang apologetis Kristen itu juga menyatakan bahwa sebagiannya itu adalah dia bukan Tuhan, tetapi dia adalah utusan, ya. Jadi sebenarnya pemahaman ataupun narasi-narasi yang dibangun oleh orang-orang, ya, oleh orang-orang Kristen itu adalah sangat berbeda dengan apologet yang lain, ya. Jadi sebenarnya begini, tadi Abang menyatakan persoalan adalah kenapa mestinya saya itu adalah tidak mempertanyakan persoalan kesisian ketuhanan Yesus atau kesisian kemanusiaan Yesus, ya. Makanya saya katakan, ya, kalau memang kita membicarakan persoalan bahwa di dalam diri Yesus itu adalah ada kesisian ketuhanan, ya, kenapa mestinya dia harus ditangkap, kenapa mestinya dia harus dibunuh, kenapa mestinya dia harus ditelanjang, kenapa mestinya dia harus digantung, bahkan dia mati di kayu salib, ya. Kalau memang itu adalah membicara persoalan sisi ketuhanan Yesus, ya, sebenarnya yang namanya Tuhan itu adalah mustahil, ya. Bahkan dia adalah tidak jadi manusia, bahkan dia adalah tidak jadi yang lain, bahkan dia adalah membuktikan mukjizatnya, membuktikan bahwa dia itu adalah yang dikatakan maha kekuasaannya, berarti dia memiliki segala-galanya, ya. Makanya di sini adalah konsep yang dibangun oleh orang-orang Kristen ataupun orang-orang bapak-bapak gereja sebenarnya itu adalah masih simpang siur sampai hari ini. Sehingga saya katakan begini, ya, ini adalah bukan persoalan salah dan tidaknya apa yang disembahkan oleh orang-orang Kristen,
Tetapi mestinya dia adalah kita harus mempertanyakan dulu, ya, sebagai konsep ketuhanan Yesus, apa dia betul-betul Tuhan atau tidak? Karena banyak di dalam Alkitabnya Bapa itu adalah yang mengaku dia adalah sebagai utusan, sebagai sang nabi, sebagai rasul, ya. Jadi sebenarnya makanya saya katakan begini, Tuhan itu, ya, sehingga dia itu adalah di dalam Alkitab juga menyatakan bahwa dia adalah berdoa kepada Bapa, ya. Artinya apa? Ketika Yesus itu adalah berdoa kepada Bapa, bersyukur kepada Bapa, berarti itu menandakan bahwa Tuhan itu cuma satu, yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Nah, itu titiknya, itu poinnya, Bang. Saya kembalikan. Oke. Aduh, Wang, ini sebenarnya kita ini beda keyakinan ya. Makanya Abang memasukkan konsep keyakinan Abang ke dalam Kristen tapi mengutip Alkitab. Ah, ini salah, itu salah. Sangat salah. Kalau Abang mengutip Alkitab, tolong taat dengan pola Alkitab. Ya, baik itu mengutip tentang Yesus sebagai utusan, lalu mengabaikan, menolak, tidak mengutip mengenai Yesus ketuhanan atau kealahan. Tanya dong, di mana ayat-ayat tentang Yesus kealahan? Di mana ayat-ayat tentang Yesus ketuhanan? Itu fair. Jangan kutip-kutip ayat yang konteksnya beda. Kutip tentang kemanusiaan, tetapi bahas tentang kealahan. Itu nggak fair. Nah, ini saya tunjukkan ini ya. Ya, sebenarnya Tritunggal itu sangat fix, itu final itu dalam Alkitab. Ya, tadi Abang bilang bahwa firman itu ya perkataan. Nah, firman itu adalah Allah. Ini lihat ini. Ini jelas ini, dan firman itu menciptakan. Inilah Yesus keilahian. Nah, saya tunjukkan ini. Nah, ini Yohanes 1 ayat 1 ini, Bang. Inilah Yesus keilahian. Yang dimaksud Yesus Tuhan, Yesus Allah, itu keilahiannya sebagai firman Allah. Nih, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, ini firman ini pencipta yang dipakai Bapa. Jadi Bapa menciptakan dengan firman-Nya. Itulah kitab Kejadian pasal 1, berfirmanlah Allah. Lalu roh Allah melayang-layang di atas permukaan air untuk eksistensi kehadiran, untuk menghidupkan ciptaannya. Itu Tritunggal, Bang. Itu. Jadi jangan kabur tentang Tritunggal itu, ya. Terlihat Tritunggal ketika dia berinteraksi dengan ciptaannya. Tapi sebenarnya Allah itu ya esa. Dalam keesaannya ya ada 3 itu tadi. Sama seperti kita. Dalam keesaan kita ada 3 yang berinteraksi dengan sesama. Apa itu? Ya tubuh, jiwa, dan roh. Itu dia, Bang. Nah, sekarang jelas ya. Firman itu adalah Allah. Nah, ayat 14 inilah dia. Firman itu menjadi manusia. Ini firman itu telah menjadi manusia, itulah Yesus. Makanya kami orang Kristen menyimpulkan Yesus itu duinatur. Ada keilahian, ada kemanusiaan. Keilahian berasal dari surga karena dia firmannya Bapa. Kemanusiaan dilahirkan Maria. Bukan yang dilahirkan Maria itu Allah. Yang dilahirkan Maria itu manusia, Bang. Manusia. Tetapi dalam kemanusiaan Yesus itu berdiam dengan segala kepenuhan kealahan. Itu Kolose yang katakan. Itu duinatur itu harus bisa dipahami, bisa dipilah, jangan dicampur-campur. Tuhan kok nabi, Tuhan kok rasul, Tuhan kok diutus. Lah itu jabatan kemanusiaannya, Bang. Yesus itu punya unsur kemanusiaan yang menyandang jabatan sebagai nabi, rasul, imam. Itu loh. Tapi dari sisi keilahian, dia pencipta. Dia bisa mengampuni dosa. Dia Tuhan atas hari Sabat. Atas ibadah orang Yahudi, dia katakan aku Tuhan atas hari Sabat. Dia sudah ada sebelum Abraham ada. Maknanya apa? Ini bicara kekekalan. Itu loh. Jadi bukan bicara fisik. Abang selalu melihat fisik. Itu loh, selalu lihat fisik. Masa Tuhan dilahirkan, masa Tuhan bentuk manusia? Yang Tuhan itu yang tak terlihat itu. Ini ilmu metafisik, misteri di balik fisik yang terlihat. Ah, itu kesalahan Abang, ya. Itu. Dan yang mati itu, dengar ini terakhir ini ya. Yang mati itu bukan Tuhan, bukan Allah.
Yang mati itu adalah kemanusiaan Yesus. 1 Petrus 3 ayat 18. Dia dibunuh dalam keadaan ini sebagai manusia. Ketuhanannya mana? Sebagai penyerta. Yang namanya Tuhan itu nggak bisa dibunuh. Yang namanya Allah nggak bisa dibunuh. Kalau bisa dibunuh itu bukan Tuhan dan Allah. Jadi yang mati itu kemanusiaan Yesus. Untuk apa? Karya keselamatan, penebusan bagi orang yang berdosa, termasuk abang nih, Bang Din. Come on, buka pikiran hatimu bahwa karya keselamatan itu dibutuhkan. Tidak ada keselamatan tanpa Yesus. Ya, itu dia. Saya pikir ini bisa membuka, tolong bisa memilah gitu loh. Mana kemanusiaan, mana keilahian. Jangan dicampur-campur. Sehingga katanya orang Kristen menuhankan manusia. Itu salah persepsi. Ya, orang Kristen tidak menyembah manusia. Tapi orang Kristen menyembah keilahian Yesus yang kekal sebagai firman Allah. Yang satu dengan Bapa dan Roh Kudus. Itu, saya pikir sudahlah, nggak usah kita bahas lagi tentang ketuhanan Kristen karena ini cuma satu arah. Ketika saya bertanya, abang tidak mau membuka diri. Kalau abang memang tertantang, coba jelaskan tadi yang abang kutip Abraham tadi. Siapa anak yang dipersembahkannya? Kalau memang abang mengimani Abraham, jangan bertentangan dengan Talmud sama Taurat. Dan seperti apa wujud yang abang sembah? Itu jelaskan itu, udah stop. Jangan ke iman Kristen lagi ketika kita kontras. Oke, begini Bang. Oke, begini Bang. Begini Bang, yang perlu begini Bang. Kenapa? Begini Bang, bukan berarti saya itu adalah lari dari... Langsung abang jawab saja, nggak bisa. Karena dari tadi kita beda opini, beda gagasan, beda iman. Gitu. Begini. Ini namanya satu arah Bang, satu arah, namanya itu nggak sehat dialognya. Nah, itu. Diskusi itu begini Bang, diskusi itu adalah... Oke, kita diskusi. Sekarang aku tanya, diskusi. Sekarang tunjukkan wujud Allahnya abang. Ya, terus jelaskan siapa anak yang dipersembahkan Abraham. Coba, kita diskusi sekarang, diskusi, gantian. Oke. Sudah ya? Ya. Oke. Sebelum saya bantah di situ, sebelum saya menjawab pertanyaan abang, ya, sedikit saya bantahkan dulu terkait persoalan ketuhanannya Yesus. Ya, begini Bang. Tadi abang begini, abang tadi itu selalu mengutipkan persoalan tentang kesisian keilahian Yesus dan juga adalah kesisian kemanusiaan Yesus. Ya, begini, makanya saya sangat bingung sekali sebenarnya. Artinya bukan bingung apanya ya. Saya pernah tanya, saya sudah berdebat dengan salah satu teman-teman di dalam dialog lintas iman antara Islam dengan Kristen. Saya bertanya terkait persoalan tentang konsep Tritunggal, ya, yang diimani oleh orang-orang Kristen. Ya, mereka menjawab bahwa apa yang dikatakan oleh Allah Bapa itu adalah dia adalah sebagai utusan. Ya, itu mereka katakan begitu, itu benar, itu sebagai utusan, dia sebagai utusan. Tapi dia sisi lain dia adalah bukan Tuhan. Maka ketika Yesus itu adalah datang ke dunia, dia adalah bukan sebagai Tuhan, bukan sebagai manusia, tetapi dia datang di dunia itu adalah sebagai salah satu, ya, sebagai salah satu utusan, ya, penyampaian sebuah firman-firman Allah Bapa, menyampaikan sebuah firman Bapa untuk orang-orang ataupun pengikut-pengikutnya. Ya, bahkan orang-orang Kristen yang waktu saya pertanyakan begitu, bahwa mereka mengakui bahwa dia adalah benar-benar sebagai utusan Bapa. Ya, jadi di sini sebenarnya begini, kalau memang menyatakan itu adalah, ya, saya sudah katakan tadi dari awal, kalau memang konsep Tritunggal itu adalah menyatakan bahwa tetap ada dalam satu pribadi, bahwa dia benar-benar adalah Tuhan. Ya, ya. Saya tadi selalu mengutipkan bahasa Alkitab itu ada di dalam Alkitabnya Bapak itu Yesus sendiri yang menyatakan itu. Ya. Bahkan juga adalah Yesus itu adalah tidak pernah mengajarkan konsep Tritunggal.
bahwa Yesus itu adalah mengajarkan tentang persoalan bagaimana di dalam Markus 12:29 menyatakan itu, yang saya utip tadi adalah hukum yang paling yang terutama itu, dengarlah hai orang Nasrani, Tuhan Allah itu Esa. Artinya satu yang disembahkan oleh orang terdahulu, satu bahkan sampai ke bawahnya. Itu tidak ada. Tidak ada itu konsep Tritunggal yang diajarkan oleh Yesus. Seperti yang Bapak yang jelaskan tadi. Ya. Makanya saya katakan tidak ada, makanya saya katakan tadi tidak bisa dibagi-bagi itu tentang Tuhan. Bagi dia adalah, ya, baik itu adalah dia adalah ada Bapa, bahkan dia ada Roh, ada Kudus, tidak bisa dibagi-bagi begitu. Makanya saya katakan merasakan tadi bahwa sesuatu yang diciptakan oleh Bapa itu adalah tidak mestinya dia samakan seperti dirinya. Itu beda. Dan tidak sama sebenarnya. Artinya apa? Yang dikatakan ya sisi ketuhanan Yesus itu adalah bukan Tuhannya, tetapi itu adalah mukjizatnya. Artinya mukjizatnya yang melebihi, yang memiliki, ya unik. Artinya memiliki mukjizat, ya. Kenapa mestinya begitu? Kenapa ada mukjizat yang namanya itu yang diberikan oleh Tuhan Bapa kepada Yesus itu adalah, itu bukan, saya katakan adalah bukan persoalan sisi keilahian Tuhannya, bukan, tapi itu adalah mukjizat. Artinya Sang Bapa itu adalah memberikan sebuah mukjizat, kekuatan kepada dia untuk melawan orang-orang yang pembangkang, ya, seperti orang-orang misalnya yang pembangkang yang mengikuti, ya, yang mereka tidak percaya kepada Tuhan. Sehingga apa? Sesuatu yang kalau kita kembali kepada sejarah, yang namanya yang diutuskan oleh Tuhan, ya, saya contoh adalah di dalam misalnya yang namanya yang diutuskan oleh Tuhan, itu tidak mestinya harus diutus. Dia bawa betul-betul kekosongan dalam dirinya, tidak. Tetapi Tuhan itu mengutus sesuatu, ya, kepada hambanya yang unik, itu adalah dengan memiliki mukjizatnya. Nah, dari kata mukjizat inilah kemudian, ya, melahirkan kelebihan kemahakuasaannya Yesus itu, ya, sehingga dia adalah bisa menghidupkan orang mati, ya, bisa menyembuhkan orang-orang sakit. Nah, itu begitulah, ya, sehingga orang-orang Kristen itu menganggap bahwa karena memang mereka melihat dari sisi ketuhanannya, bahwa itu dia adalah karena dia memiliki mukjizat sehingga dia menyatakan Tuhan. Bukan seperti itu sebenarnya, tapi itu adalah mukjizatnya, kekuatannya yang diberi oleh Tuhan, oleh Sang Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Oke. Jadi kayaknya terlalu panjang itu, Bang. Silakan ditanggapi yang saya tanyakan. Oke, apa tadi pertanyaannya, Bang? Apa tadi pertanyaannya? Akan sampai lupa. Inilah Abang sampai lupa. Abang tadi menyatakan adalah tunjukkan tentang ketuhanan saya, kan begitu? Oke? Ya. Nah, oke, saya jelaskan begini, Pak. Di dalam pandangan kami orang Islam, ya, bahwa yang dikatakan Tuhan itu, kami percaya di dalam pandangan kami yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah, kami percaya dia adalah menciptakan langit dan bumi. Ya, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kenapa saya katakan begitu? Di dalam surah Al-Ikhlas menyatakan begini, ya, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, Tuhan itu adalah Esa. Ya. Artinya pandangan kami orang Islam menganggap menyatakan bahwa Tuhan kami itu adalah satu. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Ya. Di dalam Al-Quran juga menyatakan, di dalam surah Al-Hadid yang ketika menyatakan itu adalah, ya, kami menyatakan juga adalah, ya, di dalam surah Al-Hadid ayat 3 itu adalah berbaca begini. Huwa awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dia adalah yang maha awal. Yang dikatakan maha awal itu adalah sebelum dia menciptakan dan bumi ini, sebelum dia sudah ada. Itu yang dikatakan maha awal itu. Jadi Tuhan kami itu adalah sebelum adanya dunia ini, adanya bumi yang diciptakan ini, dia sudah ada. Nah, itu Tuhan kami. Itu Tuhan kami, ya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Tuhan kami itu adalah tidak serupa dengan makhluknya.
Tidak dia berbentuk wujud sebagai manusia, tidak dia berbentuk sebagai hewan, tidak dia berbentuk wujud sebagai pepohonan dan lain sebagainya, tapi itu adalah Tuhan kami, itu adalah firman-Nya. Tuhan kami itu adalah salah satu sifatnya yang membuktikan bahwa dia adalah benar-benar ada melalui ciptaan bumi ini. Ya, jadi seperti itu. Oke, jadi keberadaan Allah itu dibuktikan oleh ciptaannya, bukan karena dirinya sendiri ya. Itu. Lah terus buktikan, Bang, bahwa Allah Abang itu ada. Ya. Bahkan sebelum bumi ada. Buktikan. Berdasarkan data otentik, jangan opini. Buktikan bahwa Allah Abang ada sebelum bumi ada. Silakan. Oke. Pakai data. Di situ ada Al-Quran. Silakan buka, Bang. Dan apa mujizatnya betul-betul itu dia yang makanya Bang, ya gantian kan? Ya. Ya, silakan. Kenapa lama, Bang? Aduh. Abang kalau bertanya menguasai kali, Abang bertanya. Ditanya lama. Di luar kepala dong, Bang. Oke, Abang tadi bertanya, ya, persoalan, ya, keberadaan Tuhan itu di mana? Ya, Tuhan kami itu di mana? Ya. Buktikan Allah Abang ada sebelum bumi ada. Itu yang statement Abang tadi. Iya. Coba, ada Al-Quran tidak di situ? Ya, buka aja, buka open cam, open belakang. Oke. Makanya tunggu dulu, saya buka dulu Al-Quran ini supaya Abang juga bisa juga melihat. Jangan sampai nanti, ya, saya karang-karang begitu. Ya, sama dulu. Ya, jangan terlalu buru-buru saja. Ya, soalnya saya mau gereja ini, Bang. Oh, takut nggak dapat jawaban nanti. Ya kan, kebanyakan orang yang lawan saya itu melarikan diri sebelum tuntas. Tajam bertanya, begitu ditanya, lari dia, lari. Tidak ada begitu kalau saya. Ya, saya katakan begini, Bang. Saya mengutip begini di dalam Al-Quran, ya. Coba Babang situ buka di dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 3. Ya. Aku tidak mau, Bang, karena ada yang salah paham, Bang. Ada yang salah paham kemarin, Bang. Dikira saya itu menghina itu. Jadi nggak usah lah, daripada sensitif. Mending Abang aja baca. Kalau bisa balik layar, sangat saya senang. Gitu. Atau kalau terpaksa Abang bacakan aja lah. Ya kan, umat kan mendengar nih. Iya, silakan. Aduh, lama kali, Bang. Ya. Oke, iya, baca deh, Bang, ya. Nih, saya lihat ya. Ini. Jangan sampai nanti saya bohong-bohong lagi ya. Coba baca ini. Balik layar, bisa balik layar. Ya. Ya. Ini. Coba baca ini, lihat. Ya. Baca, Bang, baca. Al-Hadid ya. Ini. Ini dia Al-Hadid ya. Ini ya, lihat ya. Jangan sampai nanti saya bohong-bohong ya. Ini. Ya. Coba saya baca ya. Saya baca saja ya. Saya baca. Yang ketiga. Ya. Ya, ini yang ketiga.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Huwal awalu akhiru wal zakhiru wal batilu wa huwa bikulli syai'in alim. Ya, ini yang ketiga, ya. Mana artinya? Coba kita lihat di al-hadits, ya, yang ketiga. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Ini, coba lihat. Ya. Ini. Ya. Oke, saya jelaskan begini, Bang, ya. Sebentar, Ya. kok ini Bang, kok mirip sama yang ini, Bang? Iya, Bang. Wahyu 1 ayat 8, Bang. Akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Loh, kok yang awal dan yang akhir sama dengan Alfa dan Omega, Bang? Iya. Itu untuk siapa tuh, Bang? Sebentar, itu untuk siapa ayat itu, Bang? Untuk betul-betul itu Tuhannya, Bang, atau jangan-jangan Isa itu? Coba cek konteksnya, Bang. Konteksnya. Cek konteksnya. Saya jelaskan, Bang, ya. Oke. Ya. Begini, saya Konteksnya jelaskan. apa itu? Isa atau apa itu? Weh, nampak wajah udah. Ganteng juga, Bang. Kenapa takut kamera? Iya, tidak. Saya mau lihat bukti lagi, bukan takut merah, bukan takut merah. Lihat ini. Lihat ya. Iya, bisa lihat tidak? Iya. Coba. Iya, begini. Saya jelaskan ya. Ini ayat, ya. Ini ayat adalah menyatakan tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala itu, bukan membicarakan tentang persoalan, ya. Bukan membicarakan tentang persoalan Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran, tidak. Tapi ini adalah ayat yang menyatakan, membuktikan bahwa dia Tuhan itu, Allah Subhanahu wa taala itu adalah, ya, dia itu adalah tidak sama seperti yang lain. Makanya sebelum ada yang dikatakan begini, ya, huwa awalun, dikatakan dia adalah maha awal. Kenapa saya katakan ini dia dikatakan maha awal? Karena Allah Subhanahu wa taala dikatakan maha awal itu adalah dia tidak serupa, ya. Tidak ada sesuatu pun yang sama seperti dia. Sebelum dia adanya bumi, ya, bahkan ciptaannya ini dia sudah ada sebelumnya. Itulah Allah. Makanya Tuhan kami itu adalah tidak berbentuk wujud seperti Tuhannya Bapa. Tuhan kami itu tidak serupa dengan seperti manusia, tidak serupa dengan pepohonan, tidak. Tetapi Tuhan kami itu adalah tidak memiliki wujud, ya. Sabar, Bang. Tuhan kami nggak punya wujud, Bang. Dia roh dia. Yang punya wujud itu kemanusiaan Yesus. Gimana sih, nggak paham? Kalau bukan itu kemanusiaan yang nampak, itu kemanusiaan, ketuhanannya nggak terlihat. Itulah yang menjadi perbedaan kami. Di dalam kami menyatakan itu adalah, makanya di dalam Al-Quran kami menyatakan itu adalah, di dalam surah At-Toha ayat 14 menyatakan adalah, dialah Allah, sesungguhnya dia adalah Allah, ya, tidak Tuhan selain dia, ya, maka sembahlah dia. Oke, sekarang gini aja bang, ya, ini John Beleng menyaksikan ini, ya, ini John Beleng PR buat kamu, ya, nanti saya serang kamu yang dibahas ini. Nah, sekarang tunjukkan, ya, bahwa Allahnya abang itu betul-betul ada, ya, dalam segala zaman. Jangan cuma abad ke-7, bahkan sampai ke abad yang pertama, ya, di zaman Yesus, atau mundur 4000 tahun sebelumnya di zaman Adam. Tunjukkan, kan Alfa dan Omega, awal dan akhir. Eksistensinya dalam segala zaman, tunjukkan datanya. Jangan cuma dia awal dan akhir, tapi apa interaksi dia dengan manusia? Contoh aja, kapan dia ketemu dengan Adam? Tunjukkan. ini adalah pertanyaan yang sudah di luar dari para nalar manusia. Iya. Loh, begini, Bang. Harus ada bukti dong. Seperti saya. Kalau saya ditanya eksistensi Allahku dalam segala zaman, jelas. Yang ketemu dengan Adam di Taman Eden itu Allah. Allahku. Karena dia adalah manusia, bukan Tuhan. No. Di zaman Adam, Yesus belum jadi manusia. Di zaman Adam, Yesus belum jadi manusia, Bang. Sekarang buktikan, tunjukkan eksistensinya dalam segala zaman. Sekarang, tugas abang membuktikan ayat itu. Come on. Saya mau dengar. Begini ya. Kalau saudara menyatakan bahwa, ya, bentuk daripada keberadaan Tuhan itu di mana, ya, bentuk wujud Tuhan itu seperti apa, ya,
apakah dia itu sama seperti manusia, apakah dia itu adalah sama seperti pepohonan, hewan dan sebagainya. Al-Quran kami menyatakan adalah laisa kamislisai. Al-Quran menyatakan kami itu menyatakan begitu dalam surat laisa kamislisai. Dia adalah tidak serupa dengan yang lain. Ya. Bagaimana kami bisa membuktikan bahwa Tuhan itu ada? Dia adalah menciptakan langit dan bumi ini melalui sifatnya. Ya. Nah, itulah. Makanya Tuhan kami itulah tidak berbentuk wujud seperti manusia. Artinya begini, sesuatu yang ditanyakan di luar dari nalar manusia tentang persoalan Allah Subhanahu wa taala kami atau Tuhan kami itu adalah kami menjawabnya itu ada dengan Al-Qur'an. Ya. Karena sesuatu yang begini, Allah Subhanahu wa taala kami itu adalah sebelum dia menciptakan sebelum dia menciptakan Adam dan Hawa, ya, sebelum dia menciptakan ya Nabi Adam sebagai bapak, ya, sebagai bapak nenek moyang kita, ya, artinya dia sudah berpesan, ya, artinya dia menciptakan Nabi Adam itu adalah tidak mestinya dia harus menghadirkan di hadapan Adam bahwa ini saya Tuhan, bukan, ya, ini saya Tuhan, bukan, tidak, sama seperti Nabi Isa Nabi Musa alaihissalam adalah ketika dia adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah melihat bentuk eksistensi kehidupan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Hancurlah gunung itu. Artinya apa? Sesuatu yang tidak bisa dilihat, ya. Artinya apa di sini? Ya. Sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia itu adalah bahkan dia itu adalah tidak sama seperti manusia yang lain. Seperti Tuhannya Bapak Yesus. Ya, itu beda sama kami. Bapak tidak mestinya kami wujud Tuhan kami seperti ini. Tidak, Abang, tidak seperti itu Tuhan kami. Bahwa Tuhan kami tersebut tidak. Tapi Tuhan kami itu adalah melalui ya sifatnya, ya, bahkan dia tidak serupa. Oh, sifat ya. Berarti tidak bisa dibuktikan eksistensinya dalam segala zaman, ya? Ada turun, ya. Dan dia juga adalah ya tidak minta segala sesuatu, Allah tidak juga beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia, ya. Dan katakan setara dengan dia ini makanya tidak setara seperti manusia yang lain, tidak setara seperti pohon, tidak setara seperti binatang dan hewan sebagainya. Tetapi ya dikatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu adalah dia itu adalah yang menciptakan langit bumi. Ini buktinya bahwa Tuhan kami itu betul-betul ada, dia menciptakan langit dan bumi itu. Bukan seperti Tuhannya Bapak, betul-betul ya, sebagai manusia, betul sebagai manusia. Bahkan dia digantung di kalau saya tidak seperti itu kami, Bang. Itu konsepnya kami berbeda dalam Al-Quran kami menyatakan itu. Ya. Dan memang dari awal kan memang beda. Ya, tapi yang jelas memang eksistensinya Abang tidak bisa buktikan kan dalam sejarah bahwa dia ada dan dia berkarya, buktikan. Itu yang saya mau. Biar jelas nih. Sama seperti inilah saya bilang, aku pernah ke Israel misalnya, aku pernah lakukan karya di sana, tapi tidak ada data sejarah yang mencatat saya pernah ke sana. Itu gimana kira-kira? Begini, Bang. Oke, bisa dipercaya nggak? Begini, Bang, begini. Mana mungkin, ini saya analogikan begini, mana mungkin Tuhan itu bisa berbentuk wujud seperti manusia, bahkan dikatakan saya ke sana, bahwa saya ini Tuhan. Bukan gini. Bukan begitu, Bang. Nggak paham, Abang. Eksistensi itu tidak harus seperti orang Kristen, Allahnya inkarnasi. Eksistensi itu adalah interaksi Allah dengan manusia. Itu yang saya minta. Interaksi Allah dengan manusia, bahkan startnya dari zaman Adam, itu buktikan dengan data otentik. Dari Nabi Adam sampai ke Nabi Nuh, bahkan sampai ke bawahnya, ya, sampai ke bawahnya, sampai ke para cucunya, bahkan sampai ke Nabi Muhammad itu, Tuhan itu tidak pernah dia berbentuk wujud, Bang. Tidak pernah dilihat wujudnya. Bang, saya tidak minta wujudnya, Bang. Saya minta interaksinya, bukan wujudnya, Bang. Iya, kan saya sudah paham. Saya sudah paham. Ya. Saya minta interaksi dia, interaksi seperti Allahnya kami. Sabar, seperti Allahnya kami pernah ngomong sama Musa di Gunung Horeb, bahkan dia tulis 2 loh batu, 10 hukum Taurat. Nah, itu interaksi.
interaksi dengan umatnya, dia pernah mengeluarkan suara yang seperti deru, orang takut. Nah, itu interaksi namanya. Seperti kami juga. Nah, itu buktikan Bang dalam sejarah. Sama seperti kami juga seperti itu. Nabi Musa adalah ketika Nabi Iya. Musa itu adalah Buktikan dalam sejarah. Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Iya, itu dulu. Ya. Hah? Kalau abang begini, tadi saya katakan begini, saya jelaskan begini, ya. Ketika Nabi Musa itu adalah dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah meminta untuk membuktikan, ya Tuhan, coba buktikan, saya membuktikan dirimu di hadapan saya. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kamu tidak bisa melihat wujudku. Ya. Maka Allah Subhanahu perintahkan itu, lihatlah gunung itu. Maka Nabi Musa adalah dia tatapkan gunung itu, hancur gunung itu. Artinya apa? Itu interaksinya. Bahwa dia adalah benar-benar, ya, Tuhan itu berinteraksi dengan Nabi Musa alaihissalam. Bahwa hancurlah gunung. Di mana itu dan tercatat itu? Di mana tercatat? Mau saya bukakan lagi. Oh, pakai kitab suci Quran. Iya, mau saya buka. Iya. Begitu, Bang. Oh, berbeda berarti dengan iman kami. Kami kan tercatat dalam Taurat. Loh. Begini, Bang. Kalau abang menjelaskan begini, Al-Quran itu adalah sesuatu yang difirman. Al-Quran itu adalah firman Tuhan. Ya, kalam. Ya. Jadi Al-Quran itu adalah dia menjelaskan tentang ayat-ayat terdahulu, menyempurnakan Alkitab terdahulu itu Al-Quran. Oh gitu. Berarti kenapa yang dipersembahkan Abraham itu bukan Ishak? Kenapa yang dipersembahkan Abraham bukan Ishak? Apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran tentang persoalan, ya, baik itu adalah tentang Nabi Musa, ya, tentang Nabi Adam, bahkan seluruh nabi-nabi terdahulu yang menerima ulul azmi ataupun Alkitab seperti Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran itu adalah sudah tertuang di dalam Al-Quran semua. Sehingga Ya, saya tanya gini Bang, nggak usah Bang banyak beropini. Sekarang saya tanya, ya, siapa nama Tuhan yang disembah Musa? Lalu siapa yang dipersembahkan Abraham dalam Taurat? Itu aja. Biar kita sinkronkan bahwa Taurat dengan Quran sama. Oke, begini. Oke. Kayak melihat dulu dari silsilahnya. Begini. Apa yang disembahkan oleh Ibrahim, ya, itu adalah sama, ya, sama yang disembahkan oleh Abraham. Apa yang disembahkan Siapa oleh namanya? anak Siapa namanya? Namanya apa? Nama yang disembah Ibrahim. Begini. Nama yang disembahkan oleh Ibrahim itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oh, beda berarti dengan iman kami. Iman kami yang disembahnya Elohim. Jangan dulu bantang. Di dalam Al-Quran kami menyatakan itu adalah apa yang diturunkan kepada, katakan Muhammad, apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, kepada anak cucunya, bahkan sampai bawah itu, kami tidak akan membeda-bedakan ajarannya, bahwa kami, ya, tidak membedakan ajarannya itu, tetapi ajaran yang dibawakan oleh mereka nenek moyang kami Ibrahim itu adalah sama, menyembah satu Tuhan, yaitu Esa. Ya, sama juga perkataan Yesus di dalam, saya katakan tadi, mengutip apa perkataan Yesus, ya, di dalam Markus 29 menyatakan itu tadi, hukum yang paling utama itu dengan lahir Tuhan Allah itu adalah Esa. Artinya adalah dia membuktikan, menyatakan dirinya bahwa Tuhan itu adalah Esa, satu. Abang mengimani, jangan kembali ke topik yang awal. Abang mengimani kitab sebelumnya. Kitab sebelumnya itu adalah Taurat, Injil, Zabur. Nah, dalam Taurat itu Allah yang diperkenalkan Musa, Abraham itu adalah Yod-He-Vav-He, Yahweh, Elohim. Apakah itu yang abang maksud? Iya, begini. Saya jelaskan begini, ya. Oh, berarti sama. Begini. Yahweh sama Allahnya abang. Menurut abang itu Yahweh itu apa? Itu bahasa apa? Ya, sama nggak? Sama dengan Allah abang, Yahweh. Saya tanya. Yahweh Loh, itu aku apa tanya, menurut abang? kan Yahweh abang itu kan bahasa mengutip Yunani, Musa, kan? abang Apa mengutip itu Musa, Yahweh? mengutip Abraham. Saya Iya, mau makanya tanya, saya tanya apa itu untuk pengertian membuktikan, Yahweh? sabar. Ya, sabar dulu. Untuk membuktikan bahwa abang itu, untuk membuktikan bahwa Tuhannya abang itu ada dalam segala zaman, abang kan mengutip Musa dan Abraham. Nah, saya mau tanya, Tuhannya sama nggak? Enggak.
Loh, saya sudah katakan begini, katakan Muhammad. Ya, saya sudah katakan Muhammad. Ya, katakan Muhammad. Apa yang diajarkan oleh Abraham, Ibrahim, ya, bahkan ke Nabi Ishak, Ismail, Yakub, bahkan sebagai anak cucu ke bawahnya, bahkan sampai ke Nabi Muhammad itu adalah tidak ada perbedaan-perbedaannya. Tidak ada yang berbeda-bedakan itu. Apa yang diajarkan Tuhan? Mereka adalah tetap menyembah Tuhan yang esa, satu. Oke, berarti Yod He Vav He sama dengan Tuhannya abang? Apa? Kenapa? Sama, Yod He Vav He. Makanya saya tanya tadi, menurut abang itu Yahweh itu apa dulu? Itu nama Sama Tuhan dulu itu. dalam perjanjian lama. Itulah nama Tuhan. Iya, begini bang. Iya, Yahweh itu apa itu Yahweh? Itu nama Tuhan kan? dalam perjanjian lama. Iya, iya, ya. Yahweh itu adalah nama Tuhan. Nama Tuhannya abang itu siapa? Saya mau tanya dulu. Baru saya jelaskan Al-Quran. Apa? Allahku itu Allah segala zaman. Makanya dia bisa disebut dengan nama yang tercatat dalam Alkitab. Bisa disebut Yahweh, Yod He Vav He, atau Yehovah. Bisa disebut Elohim, Adonai, El Gibor, El Shaddai, El Roy, Jesus Christ. Kok Tuhan banyak? Kok Tuhannya abang tergantung konteks. Kenapa Tuhan? Bukan. Iya. Kenapa? Karena setiap peristiwa yang dialami oleh para tokoh Alkitab itu menghasilkan sebutan. Seperti ada tokoh Alkitab yang mau cari air, tiba-tiba Tuhan kasih air, langsung dia bilang, oh El Roy, Allah yang mengadakan air. Itu. Jadi sebutan Allah itu dahsyat, tapi nama aslinya adalah Yod He Vav He. Saya tanya, sama nggak? Jawab dulu dengan tegas, yes or no. Begini. Begini. Udahlah. Tuhannya Bapa itu adalah Theos. Ya, mengkonfirmasi bahwa kisah dalam kitabku sama dengan abang ceritakan tadi. Kalau Tuhannya saja tidak sama, gimana ceritanya sama? Begini. Nggak usah begini-gini, yes or no. Begini. Abang menyatakan bahwa Tuhannya Bapa itu banyak, ada di mana-mana, ada begini itu. Berpantasan Bapa ini adalah menyembah manusia, ya. Itulah kuncinya. Makanya buka telinga. Saya bilang bukan Allah itu banyak sebutannya, tapi nama aslinya Yod He Vav He. Iya. Loh, ada Tuhannya, ada Yahweh Tuhan. Iya, makanya Tuhannya Bapa itu namanya siapa? Itu sebutan. Kenapa banyak sebutan Allah? Ya, dalam Alkitab, karena dia adalah Allah segala zaman, dari zaman Adam sampai sekarang. Yang penting mengarah kepada pribadi yang satu, yang sama. Gimana sih? Begini Bang. Loh, iya, makanya saya paham tadi konteksnya sama abang. Atau tidak? Oke, kalau Bapak nggak jawab kita selesai. Yes or no, sama atau tidak? Begini, itu adalah sama. Tegas. Saya katakan sama. Sama. Iya. Iya. Berarti Yod He Vav He sama tidak. Allahnya Saya Bapak bukan sama. Sama nggak? Yang saya katakan ini adalah yang disampaikan oleh Abraham. Sama nggak? Tunggu dulu. Yang saya katakan ini adalah udah kita selesai. Bapak tidak berani tegas. Sama atau tidak? Saya katakan. Inilah begini. Yang saya katakan itu adalah bukan tidak. Yang saya katakan itu adalah yang disampaikan oleh Abraham. Yang disampaikan oleh Abraham, yang disampaikan oleh Ibrahim. Mereka tidak membedakan itu, ya, karena Yesus itu adalah untuk Bani Israel, Yesus itu adalah orang Yahudi. Untuk Bani yang saya tanya bukan itu. Sekarang Bapak tampil wajah, jawab sama atau tidak. Kalau tidak kita selesai. Kalau nggak mau jawab kita selesai. Oke? Bapak mengutip kisah dalam Tanakh, ya, tapi Bapak tidak mau menjawab. Yod He Vav He apakah sama dengan Allah yang Bapak sembah? Itu saja, simpel pertanyaan saya. Yes or no? Begini. Itu adalah itu Tuhannya Bapa itu Tuhannya Bapa dalam itu pandangan Bapa dalam Kristen. Tapi yang saya katakan di sini adalah Tuhannya Abraham, ya, Tuhannya Abraham. Abraham itu adalah sebagai bapak monoteisme, ketuhanan, ketauhidan, satu dia, menyembah Tuhan satu. Makanya di dalam Al-Qur'an kami menyatakan itu tadi aja. Ya, katakan Muhammad, ya, apa yang diajarkan oleh Ibrahim, ya. Abraham bahkan sampai ke bawahnya sampai Ismail. Bapak melebar. Ibarat kalau saya tanya satu berapa Pak? Bapak nggak jawab tegas dua. Bapak putar-putar mengenai
Ini pembagian Aduh. berapa ya? Oh, ini perkalian berapa? Ini tanya tambah, Pak. Same or no? Itu aja. Sama atau tidak? Begini Bang, ya. Begini Bang, begitu Bang. Lapar saya Pak. Udahlah, saya persiapan Anda ibadah dulu lah. Hari ya. Oke. Nah, saudara itu menyatakan bahwa Malas kayak gini. Dari tadi saya tegas loh menjawab. Luar kepala tegas. saya jawab. Bapak dari tadi Saya juga tegas menjawabnya. Saya sudah jawab. Apa yang Nah, ini Abang barusan dari tadi saya kejar ini. Loh apa? Abang loh, apa? Saya kan tadi kan sudah menjelaskan saya tadi sudah menjelaskan. Saya sudah tanya apa loh. Yo. Tampil wajah. Mana Tuhan wajah orang ganteng itu Kristen kan itu. disembunyikan? Enggak, belum dijawab pertanyaan saya. Belum dijawab. Inilah, kalau siswa udah tinggal kelas ini. Lihat tuh, betapa malunya orang di bawah. Katanya turunkan aja botol katanya. Nah, itulah, ditanya nggak jawab. Kristen itu. Sama Karena atau Kristen tidak? memang begitu. Apa pertanyaan? Sama nggak? Begini. Saya katakan begini, paham tidak maksud saya? Iya, sama atau tidak itu aja. Udah. Saya persiapan dulu ya. Oh. Oke, terima Katakan kasih itu adalah- semuanya. Ginilah. Udah. Begini. Udah. Iya. Ya sudah, nggak usah muter-muter. Kebanyakan muter-muter pusing nanti. Tidak bukan. Nah itu lihat itu dah. Kemarin ini saya tandain lah ini mana? Aduh. Oke. Mana dia tadi? Aduh. Nggak bisa disematkan ya. Nah, ini ada yang komentar ini, turunin aja, kurang ilmu katanya. Iya. Saya sudah jawab, ya kan? Oke. Ditanya kerupuk, jawabnya kacang goreng. Saya sudah jawab pertanyaannya saudara, ya kan? Ya. Mana Artinya jawab? Saya sudah jawab. Oke, pertanyaan saya saudara. tanya, Allah Abraham, Ishak dan Yakub sama dengan Allahnya Bapak nggak? Saya mau tanya dulu. Sama. Ini tunggu dulu. Jangan tunggu dulu, kebanyakan. Dengar dulu. Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Yakub bahkan sampai ke cucunya itu lalala sama seperti apa yang diajarkan oleh ya Tuhan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad bahkan sampai itu, bahkan Oke. sampai kepada Ibrahim. Sama Kenapa semuanya Baginda itu. kenapa Baginda tidak pernah mengutip Yod He Vav He? Begini. Itu nama aslinya Kalau- loh. Apa yang namanya? Apa itu tadi bahasa apa itu? Bahasa Yunani itu, Bang? Bahasa Yunani. Iya. Gimana bahasa Jangan- Yunani? Bahasa Saya Yunani. tidak tahu bahasa Yunani. Artinya jelas saja pakai bahasa Indonesia. Kita di sini ya, saya tidak tahu pakai bahasa Yunani. Pakai Apa bahasa jelaskan? Indonesia Yahweh. Yahweh. Iya. Yod He Iya. Vav He Yahweh. Apakah Iya. pernah dijelaskan Baginda? Abang ini sekarang kayak tidak masuk akal sekali. Iya. Bukan nggak masuk pertanyaannya- akal bang, nggak masuk ke Eh, akalmu. Tidak logis. Udahlah. Nampak kali kamu nggak bisa jawab. Lambat kan, tapi kalau tadi bertanya menjelaskan tajam. Saudara. PR bang ya, PR. Jawab ya. Jangan congor Nanti dulu, ya. jangan congor dulu. Anda itu Tunggu, dari jangan tadi tidak congor. bisa menjawab Tunggu, pertanyaan jangan. saya. Begini dulu. Saudara menyatakan itu Tuhan. Begini. Saudara kan menyatakan apakah sama tidak Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Yakub? Saya katakan sama. Saya katakan sama itu. Al-Quran kami Oke, menyatakan sama. itu. Dengar sama. Sama ya. Apa yang Oke, diajarkan berarti Abraham? Allahnya Abraham, Ishak, Apa- Yakub sama dengan Allahnya bang ya? Sama. Apa yang diajarkan Oke. sama dengan Allah SWT kami. Dia menciptakan langit dan bumi. Ya kan, Oke, itu Yod He disembahkan Vav oleh He Abraham. sama dengan Allah ya? Sama ya? Itu sama. Oke, sama. Abang mau bersyahadat dengan kata Yod He Vav He? Saya di sini tidak pakai bahasa Yunani. Anda jelaskan dulu apa itu. Ya. Itu Iya. bahasa Ibrani bosku. Aduh. Nampak kali ilmumu. Belajar lagi, oke ya? Bahasa Ibrani dibilang Yunani. Anda yang belajar.
menyembah Tuhan, menyembah patung dan sebagainya. Inilah orang-orang ini. Ya udah. Saya nggak masuk Saya kayak sudah gitu loh. Saya nggak masuk ke Ya, situ loh. Saya teman-teman di bawah, nggak merendahkan loh. teman-teman di Saya kan bawah, hanya bertanya. ini Terus kamu orang merendahkan. ini dia mempertanyakan tentang ketuhanannya. Saya sudah menjawab pakai dalil Al-Quran, ya kan? Nah, artinya saya sudah jawab semua. Ya, Itulah tinggal kamu bagaimana udah nggak mampu menilai menjawab, ini. langsung bilang menyembah Siapa patung, yang menyembah paling, ini. siapa yang menyembah Tuhan, siapa yang menyembah Tuhan benar-benar Allah Udah, satu. izin ya saya Siapa yang turunkan menyembah- ya. Izin saya turunkan.